Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel pada studi mahasiswa UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul Intensitas Pemanfaatan ChatGPT dan Efektivitas Penyelesaian Tugas Akademik Mahasiswa yang beranggotakan Nabila Salma Azhara dengan NIM 206-24049, Anggun Sevia Aryani dengan NIM 206-24059, dan Iva Malasofa dengan NIM 206-24065. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan penelitian. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Mahasiswa semakin memanfaatkan teknologi ini untuk membantu menyelesaikan tugas akademik, mencari informasi, dan meningkatkan pemahaman materi secara efisien. Kecerdasan buatan atau AI ini adalah teknologi yang didesain untuk mengikuti kemampuan berpikir manusia, mencakup kemampuan mengartikan bahasa, membedah informasi, sekaligus memberi tanggapan secara otomatis. Penerapan AI dalam pendidikan menciptakan banyak peluang untuk inovasi dari pengajaran yang disesuaikan hingga peningkatan efisiensi dalam proses akademis. Pemanfaatan ChatGPT di kalangan mahasiswa menunjukkan angka yang semakin meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT semakin intensif dalam mendukung berbagai kegiatan akademik mahasiswa. Pemanfaatan ChatGPT yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan akademik para mahasiswa. Kemudian, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh intensitas penggunaan ChatGPT terhadap efektivitas penyelesaian tugas akademik mahasiswa UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta mengidentifikasi pola pemanfaatan AI dalam konteks akademik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei korelasional. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 mahasiswa UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode survei korelasional ini diterapkan untuk menguji korelasi sekaligus mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner. Selanjutnya, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 tingkat untuk mengukur intensitas pemanfaatan ChatGPT dan efektivitas penyelesaian tugas akademik. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS. Kemudian terdapat variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat variabel X dan variabel Y. Variabel X mengenai intensitas pemanfaatan ChatGPT dan variabel Y mengenai efektivitas penyelesaian tugas akademik. Variabel X dalam penelitian ini mengenai frekuensi penggunaan ChatGPT, durasi pemakaian per sesi, penggunaan sebagai alat bantu tugas, variasi fungsi yang digunakan, serta tingkat keterlibatan pengguna. Sedangkan variabel Y yang digunakan yaitu kecepatan penyelesaian tugas, ketepatan waktu pengumpulan, kualitas hasil tugas, pencapaian hasil belajar, serta pemahaman materi perkuliahan. Selanjutnya kita masuk pada validitas instrumen. Jadi semua item dinyatakan valid dengan R hitung lebih besar R tabel, yaitu 0,279. Untuk variabel X atau intensitas ChatGPT, R hitung 0,606, 0,725, 0,768, 0,738, dan 0,253. Dan untuk variabel Y atau efektivitas tugas dengan R hitung 0,767, 0,805,
0,665, dan 0,365. Validitas menunjukkan bahwa instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat dan akurat. Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid, langkah krusial berikutnya adalah memastikan konsistensi dan kestabilan dari alat ukur tersebut melalui uji reliabilitas. Standar atau syarat utama sebuah kuesioner dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah apabila nilai Cronbach alpha yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 0,6. Berdasarkan hasil pengujian yang tertera di slide, kita dapat melihat bahwa untuk Cronbach alpha variabel X, yaitu intensitas pemanfaatan ChatGPT, memperoleh nilai sebesar 0,692, yang berarti instrumen ini dinyatakan reliable. Selanjutnya, untuk Cronbach alpha variabel Y, yaitu efektivitas penyelesaian tugas akademik, nilai yang didapatkan adalah sebesar 0,732. Sehingga instrumen untuk variabel Y juga resmi dinyatakan reliable. Sebagai kesimpulan dari pengujian ini, kedua instrumen terbukti konsisten dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian secara berulang. Nilai alfa yang memadai ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat kepercayaan tinggi untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil pengisian kuesioner diperoleh total jawaban sebanyak 50 responden. Kemudian tahapan selanjutnya akan dilakukan analisis data yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Untuk uji normalitas dalam penelitian ini kami menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov mengingat jumlah sampel yang digunakan berukuran sedang yaitu 50 responden. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang mana lebih dari 0,05 sehingga data dinyatakan terdistribusi normal. Asumsi normalitas terpenuhi sebagai syarat analisis regresi linear. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah hubungan variabel X dan Y berbentuk linear, maka akan dilakukan uji linearitas. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai linearitas sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05, menunjukkan hubungan yang signifikan secara linear. Nilai deviation from linearity diperoleh sebesar 0,113, lebih dari 0,05, yang mengonfirmasi bahwa hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear. Kedua uji ini membuktikan bahwa analisis regresi linear sederhana dapat diterapkan pada data penelitian ini. Selanjutnya, untuk menganalisis sejauh mana variabel X dan Y saling berhubungan, langkah yang harus dikerjakan adalah mengujinya melalui regresi linear sederhana. Berdasarkan perhitungan, didapatkan Y sama dengan 11,455 plus 0,784X dengan T hitung sebesar 5,785 dan signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Yang berarti bahwa intensitas pemanfaatan ChatGPT mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas penyelesaian tugas akademik mahasiswa. Koefisien determinasi juga didapatkan sebesar 0,411 yang berarti bahwa 41,1% variasi efektivitas penyelesaian tugas akademik dijelaskan oleh intensitas pemanfaatan ChatGPT. Selanjutnya terdapat grafik hubungan intensitas ChatGPT dengan efektivitas penyelesaian tugas mahasiswa. Grafik di samping menunjukkan hubungan positif linear antara intensitas pemanfaatan ChatGPT dengan efektivitas penyelesaian tugas akademik. Semakin tinggi intensitas penggunaan ChatGPT, maka semakin tinggi pula efektivitas penyelesaian tugas mahasiswa. Persamaan regresi yang didapat yaitu Y sama dengan 11,455 plus 0,784X dengan R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,411. Artinya 41,1% variasi efektivitas dijelaskan oleh intensitas penggunaan ChatGPT.
Temuan utama dari penelitian ini yaitu intensitas pemanfaatan ChatGPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyelesaian tugas akademik mahasiswa. Dengan terhitung yang didapat yaitu 5,785, signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05, dengan kontribusi sebesar 41,1% terhadap variasi efektivitas tugas. Penggunaan ChatGPT terbukti mempercepat pencarian informasi, meningkatkan kualitas hasil tugas, dan mendukung ketepatan waktu pengumpulan tugas, yang mendukung model penerimaan teknologi atau TAM dan kerangka UTAUT. Selanjutnya, kami akan memaparkan bagaimana hasil penelitian ini jika disandingkan dengan literatur yang sudah ada. Temuan kami menunjukkan konsistensi yang kuat dengan beberapa penelitian terdahulu. Pertama, hasil ini selaras dengan temuan Kurniawan dan kawan-kawan tahun 2025 yang menyatakan bahwa intensitas penggunaan AI generatif memang berkorelasi positif dengan produktivitas akademik. Kedua, penelitian ini juga mendukung temuan Pratama dan Lestari tahun 2024, di mana ChatGPT terbukti berkontribusi nyata pada ketepatan waktu, pengumpulan tugas, dan kualitas hasil belajar. Terakhir, sejalan dengan Suryadi dan kawan-kawan tahun 2026, kami mengonfirmasi bahwa teknologi AI sangat mendukung efektivitas penyelesaian tugas dengan catatan penting, hal ini harus diimbangi dengan kesadaran etika dan kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa itu sendiri. Artinya, temuan kami memperkuat teori bahwa AI adalah katalisator produktivitas di pendidikan tinggi. Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu mahasiswa dan institusi. Bagi mahasiswa, implikasinya adalah ChatGPT harus dipandang sebagai alat bantu, bukan pengganti proses belajar. Mahasiswa diharapkan tetap bijak, menjaga etika akademik, dan yang paling utama adalah mempertahankan kemampuan berpikir kritis. Sangat penting untuk menghindari plagiarisme dengan cara tetap mengolah informasi dari AI secara mandiri. Sementara bagi institusi, hasil penelitian ini memberikan sinyal bahwa kampus perlu segera menyusun kebijakan resmi mengenai etika penggunaan AI. Institusi perlu mengembangkan pedoman pemanfaatan ChatGPT yang bertanggung jawab, melakukan monitoring, serta melakukan sosialisasi rutin mengenai literasi digital agar teknologi ini tidak menciptakan ketergantungan yang berlebihan di lingkungan kampus. Terakhir, rekomendasi dan langkah selanjutnya. Sosialisasi dan pelatihan etika penggunaan ChatGPT bagi mahasiswa, serta pengembangan pedoman resmi pemanfaatan AI dalam penyelesaian tugas akademik di lingkungan kampus. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan ChatGPT di kampus, termasuk upaya pencegahan plagiarisme dan penguatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.